Gerakan 30 September dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September PKI yang disingkat G30 SPKI, Gestapu Gerakan September 30, Gestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa yang dikenal G30 SPKI ini menelan korban 7 perwira tinggi dari militer Indonesia dan beberapa orang lainnya karena usaha kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Dalang dibalik peristiwa gerakan 30 SPKI ini adalah Partai Komunis Indonesia, yang sudah menjadi bagian dari sejarah partai politik Indonesia sejak tahun 1914. 30 September 1965 bukan kali pertama bagi PKI melakukan pemberontakan, karena sebelumnya pada tahun 1948 PKI juga pernah melayangkan pemberontakan di daerah Madiun, Jawa Timur. Amir Syarifuddin dan Musso adalah pelopor pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Tujuan pemberontakan PKI di Madiun adalah mendirikan negara komunis dengan melenyapkan negara Republik Indonesia. Dengan adanya ajaran mengenai Nasakom, Nasional Agama Komunis dari Presiden Soekarno memberikan keuntungan besar bagi PKI, karena membuat PKI menjadi bagian resmi dalam susunan politik Indonesia, yang sebenarnya hanya akan membuka jalan bagi PKI untuk menjalankan segala rencana mereka. Salah satu bukti nyata dari tindakan PKI adalah pemberontakan G30 SPKI yang dikomandoi oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan tersebut adalah untuk melenyapkan TNI AD dan mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat merupakan puncak latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas pada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Hal tersebutlah yang memicu peristiwa G30 SPKI. Soekarno disebut-sebut menanggapi isu dengan memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili. Nama dalam prosesnya, konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan hingga membunuh ke-6 petinggi TNI AD. Kronologi peristiwa G30 SPKI. Pasukan G30 SPKI memulai aksinya dari Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari dan mulai menyebar ke segala sudut Jakarta. PKI berhasil menguasai beberapa instansi vital yang ada di ibu kota seperti studio RRI, pusat Telkom, dan sebagainya. Pasukan Pasopati PKI berhasil menculik dan membunuh para perwira TNI AD yang menjadi sasaran operasi. Berikut ini 6 jenderal yang menjadi korban kebiadaban G30 SPKI, diantaranya Letnan Jenderal Ahmad Yani yang kala itu menjabat sebagai Menteri, Panglima AD, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi, Maijen Haryono Mastirto Darmono yang kala itu menjabat sebagai Deputi 3 Menteri, Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan, Maijen R. Suprapto yang kala itu menjabat sebagai Deputi 2 Menteri, Panglima AD Bidang Administrasi, Maijen Siswono Parman, Asisten 1 Menteri, Panglima AD Bidang Intelijen, Brigjen Donald Izakus Panjaitan yang kala itu menjabat sebagai Asisten 4 Menteri, Panglima AD Bidang Logistik, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo yang kala itu menjabat sebagai Inspektur Kehakiman, Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sedangkan target lain yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri, tapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani tertembak dan meninggal di rumah sakit. Ajudannya yang bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tendean juga ikut menjadi sasaran penculikan karena kemiripan wajahnya dengan Jenderal Nasution. Selain itu, Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun yang merupakan pengawal rumah Waperdam II Dr. Jenderal Leimena yang bertetangga dengan Nasution juga ikut tertembak. Dengan kaburnya Jenderal Nasution membuat cemas Aidit dan rekannya karena akan menyebabkan masalah besar. Kemudian, Suparjo memberikan saran untuk melakukan operasi kembali. Saat di istana, Suparjo melihat bahwa militer di kota sedang bingung. Akan tetapi, saat itu para pemimpin gerakan tersebut tidak berbuat apa-apa. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kegagalan operasi yang mereka lakukan.
Setelah berhasil membunuh para petinggi TNI AD, selanjutnya pimpinan G30 SPKI mendeklarasikan sebuah dekrit melalui RRI yang telah mereka kuasai. Dekrit tersebut diberinya nama Kode Dekrit Nomor 1, yang menyampaikan hal mengenai pembentukan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Bersumber pada revolusi, kekuasaan tertinggi yaitu dekrit tersebut, maka Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi. Dekrit nomor 2 G30 SPKI tentang penurunan dan kenaikan pangkat, di mana semua pangkat di atas letkol diturunkan. Sedang prajurit yang mendukung gerakan PKI diberi kenaikan pangkat 1 hingga 2 tingkat. Berbicara mengenai G30 SPKI, tahukah kalian sejarah masuknya komunis di Indonesia? Komunis masuk Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maris Neuwirth. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Bersama Adolf Bars, Hendrikus mendirikan Indie Social Democratische Vereniging atau disingkat ISDV. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Sarekat Islam Pimpinan Semaun. Kemudian SI terbelah menjadi SI Merah dan SI Putih. Akhirnya SI Merah lah yang menjadi partai komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948 hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno. Terkait markas dan kondisi PKI saat ini tidak diketahui dan belum ada info terkait hal tersebut. Itu dia informasi mengenai peristiwa gerakan 30 September PKI atau yang biasa kita kenal dengan G30 SPKI. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.